Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali di dalam rangkaian acara Bina Iman GKI Klasik Solo. Pada kesempatan pagi hari yang indah ini, mari kita merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, pada pagi hari yang indah ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan dan juga boleh menginspirasi di dalam kami menjalani hari-hari kami. Pimpin kami dan kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya ambilkan dari kitab Keluaran pasal 6 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus mereka dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku, bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya." Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kesulitan. Sekecil apapun kesulitan yang kita jumpai, entah itu kesulitan di dalam aspek ekonomi maupun aspek sosial dan juga aspek-aspek yang lainnya di dalam kehidupan kita. Tentu ketika orang mengalami kesulitan akan berupaya sedemikian rupa untuk berjuang keluar dari kesulitan itu. Berjuang untuk mencari solusi yang terbaik dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Meski kadangkala perjuangan untuk keluar dari kesulitan itu bukan perjuangan yang mudah. Inilah sifat dasar manusia yang senantiasa mengupayakan untuk bisa keluar dari berbagai macam persoalan, keluar dari berbagai macam kesulitan, dengan mengandalkan apa yang dibisai, apa yang dimampui di dalam kehidupan ini. Nah, tentunya kita sebagai umat Tuhan ketika kita menghadapi kesulitan, semestinya hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai segala kuasa.
Tuhanlah yang empunya kehidupan kita. Tuhanlah yang mengetahui segala seluk-beluk diri kita. Nah, di dalam bacaan kita pada hari ini kita bisa melihat bagaimana Musa itu kembali diutus oleh Tuhan untuk menjadi utusan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya kepada umat-Nya. Mereka yang pada saat itu sedang ada di dalam kesulitan, sedang ada di dalam kondisi perbudakan. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Allah memperlihatkan keagungannya kepada Firaun dan Mesir sehingga mereka dapat mengetahui bahwa Dialah Tuhan semesta alam. Nah, melalui bacaan ini kita juga bisa melihat bagaimana kepedulian cinta Tuhan terhadap umat-Nya. Terlebih di saat umat menghadapi persoalan, di saat umat menghadapi kesulitan hidup, kuasa Allah sungguh nyata di dalam kehidupan. Buktinya Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan tetap memiliki kepedulian terhadap bangsa Israel. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kuasa Allah di dalam menghadapi kesulitan itu sangat penting di dalam hidup kita. Karena apa? Yang pertama, Allah memiliki kekuasaan untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa dan juga dari kesulitan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah memiliki kekuasaan untuk mengubah situasi yang sulit menjadi baik adanya. Ini yang kedua. Kemudian hal yang ketiga, Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan kita kekuatan dan juga pengharapan di dalam menghadapi setiap kesulitan. Umat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengalami kuasa Allah untuk kita dimampukan menghadapi kesulitan. Ketika kita mau, yang pertama ketika kita mau berdoa dan meminta pertolongan Allah di dalam menghadapi kesulitan. Kemudian hal yang kedua, ketika kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mendapatkan kekuatan dan juga pengharapan. Dan hal yang ketiga adalah ketika kita juga mau berbagi kesulitan kita dengan orang lain, kemudian kita juga bisa meminta dukungan, minimal dukungan doa dari orang lain yang kita mau berbagi kisah, mau berbagi kesulitan itu. Syukur-syukur orang lain itu juga bisa menjadi jalan karya Tuhan berkarya di sana, yaitu menjadi sarana Tuhan menolong kita di dalam kesulitan hidup itu. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus mengupayakan relasi yang dekat, relasi yang indah, relasi yang hangat dengan Tuhan, karena di sanalah kita akan mendapatkan kekuatan yang sejati, kita akan mendapatkan pertolongan yang hakiki ketika kita mau hidup erat bersama-sama dengan Tuhan. Maka niscaya segala persoalan, segala kesulitan di tengah-tengah dunia ini akan mampu kita hadapi, akan mampu kita selesaikan dengan baik bersama-sama dengan Tuhan. Meski kadangkala proses penyelesaiannya tidak kemudian serta-merta dalam waktu, satu hari selesai, 2 hari selesai. Dalam proses itu, di dalam rentang waktu yang mungkin cukup panjang kita menyelesaikan persoalan, tetapi ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita
dikuatkan, kita ditopang oleh Tuhan, maka kita akan mampu menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai setiap karya kehidupan kita. Amin.